Suku Jawa adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia, bahkan menjadi suku terbesar yang ada di Indonesia. Keberadaan suku Jawa ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Akan tetapi, suku Jawa juga tersebar di beberapa negara di dunia. Salah satunya di negara yang terletak di daratan benua Amerika bagian selatan, yaitu di negara Suriname. Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channelku Agung Pandawa. Jadi video kali ini aku akan membahas tentang suku yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar di negara Indonesia. Akan tetapi, tidak hanya di negara Indonesia saja, suku Jawa juga terdapat di belahan dunia lainnya, salah satunya di negara Suriname. Yang hingga pada saat ini, suku Jawa mendominasi jumlah penduduk yang ada di negara Suriname, dan bahkan Jawa Suriname sekarang ditetapkan sebagai warga negara di Suriname. Bahkan orang Jawa yang ada di Suriname juga menduduki kedudukan penting di pemerintahan maupun di parlemen. Bahkan orang-orang Jawa ataupun orang Jawa yang berasal dari Indonesia yang sekarang menetap dan tinggal ataupun menjadi warga negara di Suriname juga pernah menjadi menteri ataupun pejabat tinggi negara dari negara Suriname. Perjalanan suku Jawa hingga sampai di Suriname sangatlah panjang, di mana pada awalnya dimulai pada saat Indonesia masih menjadi daerah jajahan Belanda. Dan status Indonesia maupun Suriname pada saat itu sama-sama menjadi wilayah jajahan dari kolonial Belanda atau di bawah pemerintahan dari kerajaan Belanda. Oke guys, sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian semuanya jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kalian tekan tombol notifikasinya ataupun tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku berikutnya. Saat ini kelompok suku Jawa terbesar selain terdapat di Indonesia, ada sebuah perkampungan Jawa yang terdapat di negara Suriname. Hingga masyarakatnya dikenal sebagai Jawa Suriname. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Indramayu. Saat ini kurang lebih 40% penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa juga mendirikan berbagai perkampungan yang beretniskan suku Jawa yang terdapat di beberapa negara, di antaranya Kaledonia Baru, Oseania, dan di Suriname yang terletak di benua Amerika Latin. Suku Jawa menjelajah dan menyebar di seluruh dunia sejak akhir abad ke-19, di mana pada saat itu Indonesia masih dalam belenggu kolonialisasi dari Belanda. Suku Jawa pada saat itu dibawa ke beberapa tempat atau di wilayah yang menjadi kekuasaan Belanda untuk dijadikan sebagai tenaga kerja paksa. Jauh sebelum Indonesia terbentuk, suku Jawa berkelana ke seluruh negeri sebagai pekerja bersama para kolonis Belanda. Pihak pemerintah kerajaan Belanda sejak tahun 1890 hingga 1939 telah mengirimkan kurang lebih 32.000 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname. Kedudukan Indonesia dan Suriname pada saat itu sama-sama menjadi daerah jajahan Belanda. Suku Jawa didatangkan ke Suriname yang bertujuan untuk dipekerjakan di perkebunan yang ada di Suriname. Ketika itu Suriname mengalami kekurangan tenaga kerja, imbas dari dihapuskannya undang-undang perbudakan dan dibebaskannya warga sipil dari ikatan pekerjaan yang ada di Suriname pada saat itu masih di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Sistem perbudakan yang dihapuskan pada 1 Juli 1863 berdampak sangat besar bagi perekonomian dari negara Suriname. Dampak yang paling terbesar di mana perkebunan di Suriname banyak yang tidak terurus karena kekurangan tenaga kerja. Alhasil, di mana perekonomian Suriname pada awalnya yang bergantung dari hasil perkebunan menurun drastis. Menurut disertasi Profesor Dr. Yusuf Ismaildi, Universitas Leiden di Belanda, pertimbangan lain dari pemerintah kerajaan Belanda mengirim banyak tenaga kerja Jawa ke Suriname adalah kemelaratan parah di beberapa tempat di Pulau Jawa dan kepentingan perkebunan di Suriname. Oleh karena itu, sebagian besar pekerja dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sekitar 15% penduduk dari negara Suriname adalah etnis Jawa yang telah berbaur dengan penduduk lokal. Saat orang-orang Jawa yang berimigrasi ke Suriname, mereka turut serta membawa bahasa dan tradisi ke negara ini. Akibatnya, banyak kemiripan antara budaya Jawa Suriname dan budaya Jawa yang ada di Indonesia. Dalam hal musik misalnya, campur sari dan keroncong begitu sangat populer di negara Suriname hingga saat ini. Penyanyi campur sari Didi Kempot dan Waljina bahkan juga populer di negara Suriname. Didi Kempot dan Waljina semasa hidup beliau sering diundang ke negara Suriname untuk mengisi beberapa acara resmi dari warga maupun dari pemerintahan setempat. Lagu-lagu berbahasa Jawa saat ini sangat digemari di negara Suriname. Meskipun terdapat perbedaan sedikit antara bahasa Jawa Suriname dan bahasa Jawa yang ada di Indonesia. Dalam kesehariannya, mereka para etnis Jawa yang ada di Suriname menggunakan bahasa Jawa sebagai percakapan keseharian dengan etnis Jawa yang lainnya yang ada di Suriname. Akan tetapi, mereka juga pandai berbahasa Belanda untuk berkomunikasi dengan etnis non-Jawa yang ada di Suriname. Sebagai pendatang, pekerja para suku Jawa sering terdiskriminasi dan sering mendapatkan stigma negatif dari penduduk lokal. Mereka kerap kali dicap sebagai orang yang pemalas, pengganggu, dan tidak berguna. Hal ini tidak terlepas karena status mereka sebagai buruh yang kelas rendah. Bahkan lebih parahnya, orang-orang Jawa yang ada di Suriname kerap kali dianggap sebagai budak oleh sebagian pihak, hingga pada akhirnya mereka pun tidak memiliki hak politik di Suriname. Akan tetapi, orang Jawa yang ada di Suriname tidaklah pernah putus asa dan tidak pernah menyerah. Mereka tidak mau berpangku tangan kepada siapapun untuk menghentikan diskriminasi dan ketidakadilan bagi kelompoknya. Orang-orang Jawa berjuang di kancah politik. Mereka mendirikan sebuah partai yang anggotanya didominasi oleh orang-orang suku Jawa. Usaha dan perjuangan panjang mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Banyak orang-orang dari suku Jawa yang menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Salah satunya adalah Suwarto Mustadjah yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Suriname. Orang-orang Jawa yang jauh dari tanah leluhur, mereka pun kemudian akhirnya beranak pinak. Kebanyakan mereka beragama Islam, seperti halnya kebanyakan orang-orang Jawa yang ada di Indonesia. Nama-nama Jawa pun masih mereka pakai, setidaknya sebagai nama belakang. Sebagian memakai nama depan ala Belanda atau Inggris. Hubungan dengan tanah leluhur pun mereka pelihara. Beberapa di antara mereka bahkan sudah bertemu langsung saudara dan kerabat, atau sekedar berhubungan lewat surat elektronik. Saat ini di Facebook terdapat grup Sambung Rasa Java Suriname Indonesia. Anggotanya mencapai 29,1 ribu akun Facebook. Orang-orang Jawa Suriname pun akhirnya terlibat dalam gerakan politik. Dulu pernah ada Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname dan Kaum Tani Persatuan Indonesia. Saat ini yang eksis hanya KTPI atau Kaum Tani Persatuan Indonesia, Percaca Luhur, dan Pandawa 5. Beberapa tahun terakhir, partai-partai Jawa itu mendapat kursi di parlemen Suriname. Mereka yang duduk di parlemen antara lain Bapak Paul Somoharjo, Marta Jojo Suparto, Sutimin Marsidi, Hendrik Sakimin, dan Roni Tamsiran. Dengan kendaraan Pandawa 5 yang dipimpinnya, Raymond Sapuan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2015. Percaca Luhur juga mendukung Raymond, meski akhirnya Raymond kalah dan Desi Bouterse terpilih kembali. Orang-orang Jawa juga banyak yang masuk di dalam pemerintahan. Selain Suwarto Mustadjah yang menjadi Menteri Dalam Negeri, ada Hendrik Setrowijoyo yang menduduki posisi-posisi Menteri Pertanian, Ternak, dan Perikanan. Ada pula Ginmardo Kromosuto yang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Pengelolaan Pertanahan, dan Ismanto Atna yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dari 16 Menteri Kabinet Desi Bouterse, ada 4 Menteri Jawa, belum lagi anggota parlemen. Menurut Raymond,
Orang-orang Jawa Suriname banyak yang menjadi dokter, guru, polisi, pengusaha, politisi, mereka yang bergerak di industri serta finansial. Meski minoritas, kehidupan politik orang Jawa di Suriname terbilang baik, walau hanya 15% saja. Orang-orang Jawa Suriname sangat terwakili dalam kehidupan politik. Orang Jawa yang jadi seniman ada Rainer Asmorejo dan Suki Irodikromo. Mereka yang jadi olahragawan juga banyak. Ada Martin Atmodikoro dan Sigorni Banjar di cabang sepak bola. Ada juga yang menjadi perenang, Renomi Kromowijoyo. Atlet bulu tangkis juga ada di antaranya Virgil Surorejo dan Michelle Wongsodikromo. Banyak orang Jawa di Suriname yang tidak bisa lupa tanah leluhurnya, yaitu tanah Jawa. Di antara mereka, tak jarang ada keinginan berkunjung ke tanah Jawa. Beberapa dari mereka berhasil bertemu famili jauh mereka di Pulau Jawa. Sebagian lagi harus puas dengan menginjakkan kaki di tanah Jawa saja, karena hubungan komunikasi sudah lama terputus. Setelah Indonesia merdeka, banyak orang Jawa Suriname yang ingin pulang ke Jawa. Sebanyak 7.000 orang sempat pulang ke Indonesia, namun pemerintah mengarahkan mereka ke Tongar, Sumatera Barat. Karena Jawa sudah padat, buruknya fasilitas hidup yang disediakan pemerintah di daerah tersebut membuat sebagian orang Jawa Suriname itu memilih kembali ke Suriname. Tentu saja, mereka datang untuk pulang ke Jawa, tapi malah ditransmigrasikan lagi. Mereka menolak berulangnya sejarah seperti terjadi pada leluhur mereka. Kembali ke Suriname yang masih Jawa tentu lebih baik daripada di Indonesia tapi tidak di Jawa. Oke guys, itulah tadi sekelumit kisah dari orang-orang Jawa yang ada di Suriname. Jadi mereka memerlukan perjuangan yang sangat panjang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik ataupun kehidupan sosial yang lebih baik di negara Suriname. Mereka memang masih orang Indonesia yang keturunan Jawa. Akan tetapi pada saat ini mereka sudah menjadi warga negara Suriname, dan bahkan orang-orang Jawa yang ada di Suriname pun juga menduduki posisi penting di pemerintahan, yaitu menjadi menteri atau masuk dalam kabinet pemerintahan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita etnis Jawa ataupun suku Jawa dan bahkan suku-suku lain yang masih keturunan Indonesia atau berasal dari Indonesia yang saat ini ada di Suriname, semoga mereka dapat tetap bersilaturahmi dengan sanak saudaranya yang ada di Indonesia. Dan pastinya patut kita bangga, walaupun di tanah orang ataupun di negeri orang, pada saat ini mereka pun sudah memiliki derajat yang sama. Pada dasarnya, pada dahulunya orang-orang Jawa ini ataupun yang etnis-etnis yang berasal dari Indonesia yang Belanda kirim ke Suriname, mereka pada dahulunya mendapatkan diskriminasi dan pastinya mereka dianggap sebagai manusia yang tidak berguna. Sangat miris sekali ya guys. Akan tetapi dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun perubahan pastinya ada, hingga dimana akhirnya orang Jawa sekarang ini yang ada di Suriname, mereka kehidupan sosialnya sudah menjadi lebih baik lagi. Dan buat kalian yang ada dari Suriname, coba kalian tulis di kolom komentar. Dan aku ucapkan salam buat saudara-saudaraku, dulur-dulur wong Jawa sing eneng neng Suriname. Ya apa kabare? Piye kabare? Muga-muga kowe kabeh sehat neng kono. Salam kanggo dulur-dulur Jawa sing neng ana negara Suriname. Salam Agung Pandawa.